Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik, yang terhormat Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik, dan yang terhormat seluruh anggota Korps Mubalighat Aisyah se-Kabupaten Gresik. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dan menuntut ilmu bersama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menuntun langkah kita, membimbing hidup kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita semua insya Allah berada dalam jalan yang benar, yang diridhoi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya mewakili pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Kebomas yang mendapatkan tugas menyampaikan kultum online, dan alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang akhlak terhadap ibu dan bapak. Dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam yang menjadikan acuan saya di situ disebutkan akhlak adalah sikap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan dari manusia, baik terhadap Tuhannya, terhadap sesama manusia, dan terhadap dirinya sendiri. Jadi akhlak itu ada 3, yakni akhlak kepada Tuhannya, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada diri kita sendiri. Akhlak adalah menjadi barometer atau tolak ukur baik dan buruknya perilaku seseorang. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin jamaah pendengar yang dirahmati Allah, dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di situ akhlak terhadap ibu dan bapak itu sangat banyak, ada 12 poin. Namun karena terbatasnya waktu yang diberikan, maka saya akan berusaha meringkas sebaik mungkin. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, akhlak terhadap ibu dan bapak yang terpenting adalah 1, berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, jika kamu ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, maka jaga dan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga dalam surat Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan juga dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, yang pertama dalam surat Luqman di situ dijelaskan bahwa kita harus berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ibu yang telah melahirkan kita 9 bulan dalam kandungan, dalam keadaan susah dan bertambah lemah, sampai mendidik kita hingga dewasa seperti ini. Maka disitulah kita sebagai anak harus selalu berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada ibu bapak kita. Kemudian yang kedua adalah dalam surat Al-Isra. Di situ dijelaskan bahwa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan perkataan Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita di zaman sekarang ini. Jangan sekali-kali seorang anak itu mengatakan perkataan kepada kedua orang tuanya, ataupun tutur kata yang sampai membuat orang tua itu sedih bahkan meneteskan air mata. Ini yang perlu kita sampaikan sekali lagi kepada anak-anak kita, karena kondisi zaman sekarang yang sudah terpapar dengan gadget yang luar biasa ini. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah taat dan hormat kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah mewasiatkan pada manusia agar selalu berbuat baik pada kedua orang tuanya. Maka Allah selalu mengingatkan kepada kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai sekali-kali menyakiti kedua orang tua kita. Terlebih adalah ibu yang 3 kali disebut, kemudian bapak. Hadirin jamaah pendengar yang dirahmati Allah, dan yang terakhir adalah kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Doa yang telah diajarkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan masih banyak doa yang lain. Kita sebagai seorang anak, kita yang telah berada dalam kandungan ibu selama 9 bulan, kita yang sudah diasuh, dibesarkan oleh ibu hingga dewasa seperti ini. Meskipun kita sudah menjadi ibu, status kita adalah sebagai seorang anak dari ibu bapak kita, gitu kan. Maka kita harus senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dalam sholat 5 waktu atau dalam setiap waktu. Selalu kita ingat adalah mendoakan kedua orang tua kita. Dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Pertama adalah sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Inilah yang diharapkan oleh orang tua. Doa yang selalu diucapkan dari mulut seorang anak. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah selalu taat dan hormat. Taat dalam hal ini adalah jika orang tua kita memerintahkan kita untuk selalu berbuat positif, harus kita taat dan mematuhinya. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, dari uraian di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa akhlak terhadap ibu dan bapak itu, yang pertama adalah kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, kemudian selalu menyenangkan hatinya, dan yang berikutnya bertutur kata yang sopan, selalu menyenangkan hati orang tua kita, taat dan hormat pada kedua orang tua, dan yang terakhir selalu mendoakan kedua orang tua kita. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan karena kesempatan yang diberikan adalah sangat singkat,
Maka sekali lagi saya berterima kasih kepada pimpinan daerah Aisyah, yakni Majelis Tabligh dan Ketarjihan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk selalu belajar, dan belajar. Demikian dari saya, ihdinas syiratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.